kenyataan pahit kehidupan kalau Anda renungkan, memang pahit dan menyakitkan, saudara-saudari. Pada saat Anda difitnah, pada saat Anda tidak dimengerti, pada saat Anda disakiti, pada saat Anda dibuang, diacuhkan. Para seminaris, kalau pada saat Anda diacuhkan, difitnah, dan lain sebagainya, mengalami kesulitan, perjuangannya itu seperti Santa Teresia, pergulatan dalam diri. Dan itu menyakitkan, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi, pada saat kita berjuang dalam sakit kita tidak menjauhi penderitaan, kita bersahabat dengan penderitaan, kita tidak menghakimi penderitaan, kita malah merangkul penderitaan. Anda tersenyum dalam sakit Anda. Saat itulah Anda sedang menuju pada terang. Saat itulah saya, Anda yang berjuang dalam sakit ini sebenarnya menuju keselamatan, menuju ke surga. Yesus Kristus di dalam kitab suci mengatakan, berjuanglah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Dan di dalam teks yang lain dikatakan, barang siapa setia sampai akhir, ia akan diselamatkan. Yesus kandalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Apa kabar saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada? Saya percaya kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Anda. Hari ini kita membuka bulan Oktober ini, bulan Rosario ini tentunya dengan doa Rosario. Bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kami dari seminari juga ada doa Rosario tiap hari. Yang kedua, hari ini kita merayakan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja, pelindung misi. Yang luar biasa dari Santa Teresia ini adalah dia tidak pernah keluar dari biaranya, tetapi menjadi pelindung misi. Wow. Dan tentunya ini juga Jumat pertama, kita juga misa menghormati hati kudus Yesus, dan juga tentunya devosi kita kepada kediaman ilahi, dan nanti kita akan beradorasi bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita, menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, seorang biarawat yang luar biasa, menjadi pelindung misi. Tema misa Jumat pertama pada hari ini adalah menerima Tuhan dalam hidup. Dan Santa Teresia menerima Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, ini luar biasa. Dalam hidup, kita sering dihadapkan oleh apa? Oleh kesulitan, masalah. Dan dalam renungan, dalam khotbah, atau pada saat saya memberi retret atau rekoleksi, saya selalu mengingatkan umat bahwa kita semua ini masih hidup di dunia. Hello! Masih hidup di dunia. So, digigit nyamuk masih bisa kena malaria. Jatuh masih sakit dan lain sebagainya. Artinya sakit, pedih, perih, derita, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau
Anda dengan sukacita menerima rezeki, menerima cuan, money, menerima berkat-berkat kelimpahan, dan gembira, viralkan kemana-mana, eksis kemana-mana. Pertanyaannya, kalau Anda mengalami kesulitan, mengapa harus frustasi? Mengapa harus kehilangan harapan? Saudara-saudari, hidup ini seperti roda dokar. Anda tahu dokar? Dokar itu rodanya 2. Dokar ya, bukan kereta kuda. Kereta kuda rodanya bisa 4. Tapi dokar itu keretanya 2. Di daerah saya ada dokar. Keretanya 2. Keretanya 2. Rodanya 2. Dan itu kalau berjalan, kludak, kluduk, kludak, kluduk. Makanya kan ada tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk lagi. Nah, tuk tik tak nih. Ya, tapi kalau nyanyi lagu itu saya masih ingat, ini bercanda saja lah. Pencipta lagu itu nggak mikir ya. Saya kadang-kadang ini selingan, ini intermezzo aja. Kalau kelihatannya tegang. Jadi gini, kalau ada lagu itu loh, saya kadang-kadang mengajari anak-anak nggak sopan. Anak-anak seminaris sadar nggak kalau lagu ini nggak sopan? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka loh, muka diduduki loh. Nah, nggak mikir kan? Nggak, ini saya bercanda. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kalau ini selingan, karena khotbah saya hari ini kelihatannya agak berbau kekerasan. Enggak bercanda saya. Artinya begini, kita ini hidup di dunia, saudara-saudari. Saya mau tanya sih, siapa yang jatuh, naik motor, naik sepeda, atau jatuh dari tangga, nggak sakit? Itu kalau ada, Iron Man itu saudara-saudari. Superman, dudak. Wong saya pernah jatuh itu, saya itu teriak 1 RT saudara-saudara, Kenduren saudara-saudara, langsung kumpul. Iya serius, waduh sakit saudara-saudari, waduh. Tapi saya ada anak itu saya heran, jatuh, diam saja. Kena kejedut, diam saja, enggak teriak. Ternyata dia bisu saudara-saudara, jadi jelas enggak teriak saudara-saudara. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan itu adalah begini. Kalau kita mau menerima sakit, mau menerima berkat, menerima kekayaan, menerima hadiah, dan sukacita, dan senang banget. Tetapi kalau kita mengalami kesakitan, kesulitan, kok kita menyalahkan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus yang mengalami pergulatan yang luar biasa di dalam kamarnya. Pergulatan apa? Begini, saudara-saudara yang terkasih, Santa Teresia tidak ada yang mengenalnya. Waktu dia hidup tidak banyak orang mengenalnya. Dia hanya dikenal sebagai birawati yang sederhana di suatu komunitas, suster. Tetapi pada saat dia meninggal, terbukalah mata banyak orang. Bahkan Bapak Paus pun terbuka matanya. Karena apa? Santa Teresia itu di dalam kamarnya menulis buku harian, di mana dia memberikan gambaran mengenai lorong-lorong kecil, lorong-lorong gelap, pertarungan dia di dalam kamar antara pergolakan dan lain sebagainya. Dan itulah ternyata yang ditulis oleh Santa Teresia, itulah yang dialami oleh para misionaris. Saya beritahu, tadi saya bercanda, kenapa? Ini ngomongnya tensinya semakin lama semakin tinggi, saudara-saudara. Jadi saya tadi bercanda sedikit, supaya warming up, pemanasan, saudara-saudara. Nah, yang saya mau katakan lagi, saudara-saudara yang terkasih, semangat dari Santa Teresia menyemangati kita semua. Karena Santa Teresia menyadarkan kita bahwa tidak mudah hidup di tanah misi. Harus memiliki semangat yang luar biasa. Dan itu diajarkan oleh Santa Teresia. Dan satu kalimat kunci yang bisa kita pakai dalam hidup, adik-adik seminaris juga bisa pakai dalam hidup, adalah dalam situasi apapun, garis bawah ini, dalam situasi apapun, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah tulisan Santa Teresia. Dalam situasi seperti apapun, sesulit apapun, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Merendahlah seperti bacaan yang kita dengar, menjadi seperti anak kecil, menjadi seperti bayi, seperti anak kecil yang percaya pada ibunya. Saya punya tetangga dulu itu
Bapak itu punya bayi, punya anak kecil umur umur 3-4 tahun itu. Digendong begini. Ini anggap aja bayi. Bayi ya, saudara-saudara. Ini bayi. Digendong begini. Tangkap. Si anak itu enggak, takut enggak. Senang. Senang, saudara-saudara. Saya mau bertanya, anak itu percaya enggak dengan bapaknya? Apakah anak itu berpikir, nanti aku dilempar begini, benjol kan? Enggak kan gitu kan? Enggak, saudara-saudara. Jadi anak itu lucu. Saya sampai, saya pikir ini bapaknya agak gila kali ya. Dilempar, saudara-saudara. Mungkin bapaknya dulu mantan pemain basket, saudara-saudara. Ya serius, lempar hebat sekali. Yang heran, yang membuat saya heran itu si anak. Seneng banget. Ya ampun, nggak waras juga tuh si anak itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, yang saya mau katakan adalah apa? Santa Teresia mengatakan, percayakan hidupmu kepada Tuhan dalam masalah situasi apapun, seperti seorang anak kepada ibunya. Saudara-saudari, saya mengerti, sungguh mengerti, hidup memang berat. Masalah hutang, ekonomi, mungkin kita dikejar-kejar debt collector, mungkin kita punya masalah berat, kita tidak diakui, kita mungkin difitnah, kita punya masalah proses hukum, atau apa saja masalah hidupmu. Bahkan Anda mungkin menangis, Tuhan, ambillah saja nyawaku, aku sudah tidak tahan lagi, Tuhan. Kita belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus, bergulat di lorong sempit untuk menuju cahaya. Bergulat di lorong sempit dan gelap untuk menuju cahaya, menuju Tuhan. Inilah pergulatan kita, perjuangan kita di dunia ini. Saya tadi mengatakan di awal khotbah, kita masih hidup, masih bisa sakit, masih bisa kepanasan, masih bisa kelaparan. Artinya, mau tidak mau, Anda, saya harus bersahabat dengan sakit dan penderitaan. So, jangan lebay. Amin. Jangan cengeng. Jangan punya mental receh-receh. Saudara-saudari. Apalagi ini para seminaris. Baru dimarahi Romo Sigit sakit hati. Belum dimarahi Romo lulus. Sakit gigi kalian. Saya bercanda. Saya khotbah minggu lalu saya cerita. Nih supaya adik-adik seminaris tahu apa komentar netizen. Romo curhat ya gitu. Anak-anak seminari menjengkelkan ya, gitu. Saya bilang tidak menjengkelkan. Anak seminari tidak menjengkelkan, menyakitkan. Enggak. I love you. Wah ini. Enggak, adik-adik, enggak, sarangio. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus. Yang benar-benar memiliki hati menyambut Tuhan dalam hidup. Inilah tema kita, menyambut Tuhan dalam hidup. Pada saat Anda mengalami derita, oh hai umatku, saudara-saudariku, juga para lansia, hero para lansia seluruh Indonesia, I love you, para lansia. Di saat usia Anda semakin menua, saat Anda mengalami kesepian karena ditinggalkan anak cucu, jangan takut. Belajarlah seperti Santa Teresia. Bergulat dalam kesepianmu. Bergulat dalam kerinduanmu kepada Tuhan. Dalam penderitaan Anda bergulat, Anda terus berdoa. Dan dalam kepedihan hatimu, tetaplah percaya Tuhan mengasihimu, dan sambutlah Tuhan dalam hidupmu, dalam kesulitanmu, dalam deritamu, dalam tangismu, dalam jeritanmu. Pada saat Anda melayani anak Anda yang sakit, mungkin Anda punya anak cacat, sayangi anakmu itu. Pandanglah seperti Anda merawat Tuhan Yesus kalau Anda punya anak cacat. Jangan menganggap keluargamu sial. Jangan menganggap keluargamu dikutuk. Kalau engkau punya anak cacat, justru itu berkat untukmu. Karena apa? Kamu, Anda, kalian semua, kita semua belajar dari Santa Teresia. Berjuang di lorong yang kecil, yang sempit, yang gelap, untuk mengarah kepada terang. Anda tahu, gambaran yang ditulis oleh Santa Teresia itu gambaran yang luar biasa. Gambaran yang saya sendiri waktu saya membaca buku itu, saya merasa
ikut berjuang di lorong sempit itu. Karena kenyataan hidup kalau Anda refleksikan, kenyataan pahit kehidupan kalau Anda renungkan, memang pahit dan menyakitkan, saudara-saudari. Pada saat Anda difitnah, pada saat Anda tidak dimengerti, pada saat Anda disakiti, pada saat Anda dibuang, diacuhkan. Para seminaris, kalau pada saat Anda diacuhkan, difitnah, dan lain sebagainya, mengalami kesulitan, perjuangannya itu seperti Santa Teresia, pergulatan dalam diri. Dan itu menyakitkan, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi pada saat kita berjuang dalam sakit kita tidak menjauhi penderitaan, kita bersahabat dengan penderitaan, kita tidak menghakimi penderitaan, kita malah merangkul penderitaan. Anda tersenyum dalam sakit Anda. Saat itulah Anda sedang menuju pada terang. Saat itulah saya, Anda yang berjuang dalam sakit ini sebenarnya menuju keselamatan, menuju ke surga. Yesus Kristus di dalam kitab suci mengatakan, berjuanglah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Dan di dalam teks yang lain dikatakan, barang siapa setia sampai akhir, ia akan diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan, berlarilah terus untuk mencapai keselamatan, mencapai hadiah kekekalan. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Anda tetap bersemangat. Amin. Yakinlah Tuhan memberkati Anda. Yakinlah perjuangan Anda, derita Anda yang Anda alami, Anda terima dengan hati yang tulus, hati yang seperti Santa Teresia. Tidak akan sia-sia, saudara-saudari yang terkasih. So, rubah mindset, kerangka, paradigma, cara berpikir kita. Apa yang dirubah, Romo? Jangan takut dengan penderitaan. Bersahabatlah, bersaudaralah dengan penderitaan. Maka Anda akan melihat manisnya derita, manisnya sakit. Romo ini teori. Romo itu ngomong saja. Derita itu nggak enak. Saudara-saudari, saya tahu derita itu nggak enak. Yang enak itu soto, saudara-saudara, kerupuk, sate enak, saudara-saudara. Derita memang tidak enak. Saya katakan kita bersahabat dengan derita itu. Hello, semangat, amin. Adik-adik seminaris semangat. Ayo adik-adik. Biasa apalagi yang kelas 1. Biasa keles. Santai. Amin. Jalani hidup ini seperti latihan adik-adik. Harus tertib, bunyi tet, bel lagi, tet, bangun lagi. Nggak bisa bangun. Kalian itu juga salah. Kalau ada temannya nggak bisa bangun, bangunin. Ngerti? Temennya belum bangun, malah biarin aja, biar air Romo sikit, biar. Jangan, bangunin. Aneh, yang kelas 3 juga nih, bangunin adiknya. Aduh, Kante, udah bangunin. Nama Kante tersebar di YouTube. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ini dari intermezzo untuk anak-anak seminari. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mengatakan kepada Anda, berjuanglah melalui pintu yang sempit. Amin. Berkah dalam. Mari kita hening sejenak. Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda, support, dukungan Anda kepada kami. Tuhan membalas budi baik Anda. Kita berjumpa kembali besok hari Minggu jam 8 pagi dari link yang sama dari Seminari Raja Damai atau Rex Basis Palangkaraya. Tetap menjaga kesehatan. Percayalah, Tuhan mengasihi Anda.
Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita menjalani lorong-lorong kecil kehidupan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi Misa Jumat pertama sudah selesai. Pergilah, kita diutus.